Presiden Jokowi bertemu perkumpulan aparatur desa seluruh Indonesia atau PAPDESI di Istana Kepresidenan 29 Desember lalu. Selain PAPDESI, hadir pula perwakilan asosiasi pemerintahan desa lainnya. Pertemuan tersebut mendapat sorotan. Pasalnya, pertemuan digelar di tengah masa kampanye pemilu 2024. Langkah Presiden mengumpulkan asosiasi pemerintahan desa di Istana Kepresidenan menuai sorotan dari calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Capres Koalisi Perubahan itu tak mempermasalahkan pertemuan itu. Namun, ia tetap mengingatkan soal pentingnya netralitas aparat desa dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies meyakini aturan menyangkut netralitas aparat desa telah tersosialisasikan, sehingga intervensi kekuasaan berupa mobilisasi politik tak lagi diperlukan. Yang penting jaga netralitas. Dan saya rasa sekarang warga desanya pun tahu kok bahwa ini adalah haknya orang-orang dewasa yang tidak perlu diintervensi, yang harus dihormati. Jadi jaga netralitas. Senada dengan itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga tak mempersoalkan jika pertemuan itu berbicara tentang pemerintahan. Sebaliknya, apabila membicarakan politik praktis menurutnya tidak adil, Ganjar mengingatkan kepada siapapun untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah, tapi kalau pengarahan politik dukung-mendukung saya kira mulai tidak fair. Jadi kita juga mengingatkan pada siapapun begitu ya. Makanya saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa begitu, mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan dan tidak ada yang menyalahgunakan kewenangan. Sementara itu, Sekjen PAPDESI Sentor Trudi Prastiono mengklaim ia dan rombongan sama sekali tidak membicarakan soal politik dengan Jokowi. Kedatangannya di istana dilakukan untuk mempertanyakan kelanjutan revisi Undang-Undang Desa. Tidak ada. Jadi tadi sama sekali tidak menyinggung politik. Jadi memang ada betul, memang ada asosiasi lain yang sudah ke sini, semua juga sebagian juga sekarang juga hadir, karena memang ini sudah di Desember akhir dan sebentar lagi sudah memasuki berakhirnya masa reses, sehingga kita koordinasi dengan beliau apakah proses ini sudah berjalan. Adapun Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah memanggil para kepala desa ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 7 November 2023. 12 hari setelahnya, para kepala desa menggelar acara silaturahmi nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena Jakarta. Panitia hanya mengundang putra sulung Presiden sekaligus calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan petinggi-petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mengkritisi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah asosiasi kepala desa. Menurutnya, meski seringkali dibantah, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah asosiasi kepala desa akan lebih banyak konteks transaksional terkait masa jabatan dan kemenangan kandidat tertentu. Jadi, pertemuan ini akan lebih banyak konteks transaksional terkait masa jabatan dan pemenangan kandidat tertentu. Dan kita tahulah secara politik ini akan selalu dibiaskan dengan cerita bahwa tidak ada pembicaraan politik apapun, padahal kita ketahui bahwa relasi transaksional itu adalah bagian dari politik pemenangan orang-orang tertentu yang berkaitan dengan pencalonan anak presiden misalnya. Jadi bagi saya memang ini adalah permasalahan serius. Dan Presiden dan jajarannya sudah melakukan antisipasi. Dukung-mendukung calon seperti ini kan sebenarnya punya konsekuensi di Undang-Undang Desa, pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Desa. Mereka, kepala desa itu akan mendapatkan sanksi administrasi, bahkan pemecatan. Bukan tidak mungkin, bahkan pidana kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, Presiden sudah mengantisipasi itu dengan melakukan penunjukan penjabat kepala daerah yang seharusnya memberikan sanksi jika kepala desa dukung-mendukung calon-calon tertentu. Artinya Presiden sudah membangun soliditas ya
agar kepala desa tidak perlu khawatir untuk dukung-mendukung sehingga mereka tidak akan diberhentikan. Dan gambaran ini terlihat dari pertemuan berkali-kali antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa bersama dengan presiden. Dan presiden selalu bicara yang menurut kita itu akan berbeda dengan apa yang diucapkan. Presiden misalnya mengucapkan berkali-kali bahwa penyelenggara pemerintahan desa, penyelenggara pemilu untuk bertindak independen. Dalam ruang politik seperti saat ini, pembicaraan apa yang tampak di depan untuk kemudian menghindarkan diri dari prasangka publik dan dugaan serta temuan bahwa apa yang dikatakan itu telah dilanggar di balik layar. Jadi saya patut menduga bahwa presiden, kepala desa, pemerintahan desa sedang melakukan rencana untuk mendukung calon tertentu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.